Ananda Olivia Azhara dari 4A kepada Ananda Auliadi, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Sejawati Sholih selaku Ketua Yayasan Al-Muslim Sekolah beserta jajaran. Yang kami hormati Bapak Muhammad Ishak Sarjana Agama selaku Kepala SD Islam Raden Patah. Yang kami hormati saudara Bapak Dr. Haji Muhammad Alim Magister Pendidikan dan Ibu Sayyidah Auliaul Hakim Magister Psikologi. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru, Ustadz-Ustadzah, tenaga pendidikan SD Islam Raden Patah, serta tamu undangan Bapak Ibu Wali Murid kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang sangat kami muliakan. Puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpah rahmat, nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita pada hari ini di pagi yang cerah dalam keadaan sehat walafiat bisa hadir dalam acara parenting dengan tema peran orang tua, guru dan kepala sekolah dalam menghadapi masalah siswa di sekolah. Dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, semoga senantiasa tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad ibni Abdillah yang telah menunjukkan kepada kita semua ke jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah, yaitu dengan ad-dinul Islam. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, untuk lebih memanfaatkan waktu, maka kami akan bacakan susunan acara parenting pada pagi hari ini. Acara yang pertama pembukaan. Acara yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Sambutan menepati urutan yang ketiga. Dan merupakan acara kunci pada hari ini, yaitu parenting education. Dan yang terakhir ditutup dengan doa. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, mari kita buka acara parenting pada pagi hari ini dengan membaca Ummul Quran, dengan harapan acara parenting ini bisa membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua dan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Ala hadihin niyah wa likulli niyatin shalihah bi barakati Ummul Quran. Al-Fatihah. Terima kasih kami sampaikan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran bitartil yang akan dibacakan oleh Ananda Muhammad Zafran Al-Fatih dari kelas 1B dan Ananda Muhammad Ummul Hayatun Nufus dari kelas 1D, dan yang membaca terjemah Ananda Maulana Malik Ibrahim dari kelas 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
selalu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ananda bertiga. Sambutan Ketua Yayasan Al-Mursyidin Setemulor dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Haji Abdullah Mubarak, Sarjana Hukum. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah min al-mizan sahih. Wa mablagh ridha wa zinata al-'arsh wa syirah al-muhsin. La ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wa ba'du, Bapak Ibu, anak-anak sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini Aden Patah dapat melaksanakan acara yang cukup penting ya untuk kita ketahui bersama, yaitu KRMT. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Yayasan Al-Mursyidin ini membawai Masjid Al-Mursyidin ini, kemudian TK dan SD Aden Patah, serta TK Al-Mursyidin dan LPP Al-Mursyidin. Jadi unit usahanya cukup banyak, sekitar 5-6 unit. Dan mohon doa restu bagi Bapak Ibu, insyaallah mudah-mudahan kita dapat menyicil gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa segera pindah ke tempat di sebelah ini, karena ini sudah diwakafkan kepada Yayasan Al-Mursyidin. Rumahnya ini yang sampai belakang itu sudah diwakafkan ke kita. Mudah-mudahan kita bisa nyicil gitu ya untuk membangun, memperbaiki sehingga SD Aden Patah nanti bisa pindah bagian ke tempat ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, kami selaku yayasan berterima kasih kepada Bapak Ibu atas kehadirannya, atas dukungannya, sehingga alhamdulillah Aden Patah dapat berkembang dengan bagus di tengah-tengah kesulitan murid yang luar biasa di kota Surabaya ini. Karena SD negeri banyak membuka lowongan baru, memperbesar kelas-kelas baru. Tapi alhamdulillah di tengah arus itu TK Aden Patah masih mampu bertahan dan bahkan berkembang. Alhamdulillah ini berkat dukungan Bapak Ibu semuanya. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik, bisa memenuhi kebutuhan kita bersama atas pendidikan anak-anak kita. Saya kira begitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Haji Abdullah Mubarak, Magister Hukum. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya merupakan acara inti masa pagi ini, yaitu Parenting Education, dengan narasumber yang pertama Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Nabi, Magister Pendidikan, dan narasumber yang kedua Ibu Sayyidah Auliyaul Haq, Magister Psikologi. Bapak Ibu hadirin, ketika nanti penyampaian materi, kami mohon Bapak Ibu bisa menyimak secara seksama karena nanti dibuka sesi tanya jawab.
Dan Bapak Ibu perlu diketahui bahwa kegiatan inti ini, Parenting Education, akan yang bertindak sebagai moderator adalah Bapak Muhammad Ihsan, Sarjana Agama, sekaligus nanti akan memandu sesi diskusi dan tanya jawab. Kepada Bapak Direktur Haji Muhammad Naim, Magister KPD, dan Ibu Sayyidah Aulia Muhammad, Magister Psikologi, dan Bapak Muhammad Ishak, Sarjana Agama, selaku moderator, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua Bapak Ibu? Sudah sarapan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza atana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam inqata 'amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati, kami muliakan Bapak Haji Abdullah Mubarak selaku pembina yayasan. Beliau terhormat Bapak Haji Musonib, Bapak Dr. Atas Haji Muhammad Naim MPD selaku Ketua Yayasan Al-Mursyidin. Yang kami hormati Mas Yasir Arafat, Sekretaris Yayasan. Bapak Ibu wali murid kelas 1 sampai dengan kelas 6 SD Islam Raden Mata, yang kami doakan mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah dalam satu majelis yang mubarak. Sudah siap menerima materi Bapak Ibu? Sudah siap? Mari kita awali kegiatan parenting ini dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Mudah-mudahan kegiatan ini membawa manfaat maslahat untuk kita semua. Amin. Al-Hadidiyah Al-Fatihah. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, materi pertama akan disampaikan oleh beliau yang terhormat Bapak Dr. Atas Haji Muhammad Naim MPD. Sampun tepake, jadi kami tidak perlu memperkenalkan beliau. Sudah kenal ya? Sebelum saya Pak Naim, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah, sadaqallahul azim. Yang kami hormati Yayasan Al-Mursyidin Semarang beserta jajarannya, ada Bapak Pembina, Pengurus,
dan pengawas yang saya hormati, Bapak Kepala SD Islam Raden Bata bersama Ustadz, Ustadzah, dan tenaga pendidikan yang saya hormati, Bapak-bapak, Ibu, orang tua murid kelas 1 sampai dengan kelas 6 dan calon orang tua murid kelas 1 baru tahun pelajaran 2024-2025 yang saya hormati dan saya banggakan. Patut kiranya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini Bapak-bapak, Ibu-ibu memenuhi undangan SD Islam Raden Bata dalam acara Education Parenting, yakni membangun sinergi antara orang tua murid dengan satuan pendidikan, yakni SD Islam Raden Bata, dari unsur kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan. Mudah-mudahan menjadikan barokah dan maslahah pada kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Salawat serta mari kita saluran kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, saya tidak menyiapkan slide. Topik yang diberikan kepada saya adalah kebijakan pendidikan di era tahun 2023 karena akan berlanjut pada tahun 2024 dan seterusnya. Nanti kepada Ibu Sayyidah Auliaul Haq nanti yang memang mengarah kepada education parenting, karena beliau magister psikologi Bogor dari Universitas 17 Agustus Surabaya. Saya dahului. Bapak Ibu yang saya hormati, kebijakan pendidikan saya awali dengan ketentuan berlakunya kurikulum. Tahun ini SD Islam masih menerapkan kurikulum 2013 untuk kelas 3 dan kelas 6. Namun kelas 1, 2, 4, dan 5 sudah menerapkan kurikulum merdeka. Namun demikian tahun 2024, tahun 2025 yang akan datang, dan karena kita semua kelas 1 sampai kelas 5 naik ke kelas 6, maka sudah seluruhnya menggunakan kebijakan kurikulum merdeka. Apa itu kurikulum merdeka? Saya kira tidak perlu saya jelaskan. Yang paling pokok adalah kebijakan ini memberikan kemudahan kepada satuan pendidikan, kepada pendidik di sekolah dan orang tua pendidikan di sekolah itu untuk memilih, untuk menentukan capaian-capaian pembelajaran yang sesuai dengan kebijakan satuan pendidikan itu, yang bermuara, yang bertujuan untuk kepentingan peserta didik. Apa maksudnya? Jadi kebijakan kurikulum ini mengutamakan pendidikan yang berpusat pada peserta didik, yang pada akhirnya adalah peningkatan kualitas peserta didik. Apapun kurikulumnya Bapak Ibu sekalian, yang pada akhirnya tetap yang ditunggu-tunggu oleh pendidikan semua adalah adanya perubahan perilaku, yakni karakter, yakni akhlakul karimah, dan hasil akhirnya adalah mutu akademis dan non akademis, yang pada akhirnya putra Bapak Ibu bisa melanjutkan studi yang lebih lanjut. Itu. Nah, karena ini parenting education, mari selaku Bapak Ibu orang tua di rumah, keluarga di rumah,
punya peran yang sangat penting dalam memberikan tumbuh kembangnya putra-putri Bapak Ibu. Tadi saya akan dibahas oleh tumbuh kembang putra-putri Bapak Ibu ini penting. Mengapa penting? Salah satunya adalah peran Bapak Ibu selaku orang tua. Apa sebabnya? Waktu yang paling banyak bertemu dengan putra-putrinya adalah keluarga. Mungkin apa mungkin? Mungkin apa mungkin? Nah, niku. Dari 24 jam anak kita yang di sekolah, barangkali Bapak Ibu mengantarkan mulai pukul 6.30, yang kelas 4, 5, 6 berakhir pukul 15.30 sampai di rumah pukul 16. Ngerti nggih? Sisanya adalah bertemu dengan Bapak Ibu semua. Oleh karena itu kami mengajak Bapak Ibu semua, mari karakter akhlakul karimah mulai ditanamkan sejak dini di rumah. Sederhananya adalah membiasakan membaca Al-Quran. Itu namanya karakter literasi terhadap Al-Quran. Tadi Bapak Ibu mirsani anak kita kelas 1 baca Al-Quran gitu. Nggih Bu. Surat napa wau? Waduh suke wae. Bener itu. Napa wau? Tak kena lari-lari pun hafal. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Anak kita saja sudah menyampaikan Al-Quran kepada kita semua dengan misi. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Kebiasaan ini yang tadi anak kita yang dajin, nama dajin itu dai cilik, mengisyaratkan karena topiknya Isra Mi'raj, kewajiban ibadah sholat, mari kita biasakan. Oleh karena itu kebersamaan ibadah di rumah, kebiasaan beribadah di rumah. Kalau ibu-ibu dengan putra-putrinya yang perempuan, kalau tidak bisa ke mushola, ke masjid, silakan berjamaah di rumah. Berjamaah di rumah. Ayah dengan putranya yang lelaki dibiasakan untuk sholat berjamaah di masjid. Ini karakter akhlak yang mentauhidkan, yang mengarah kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuncinya di rumah. Di sekolah sholat zuhur, kita pakai sholat asar. Sholat asar baru kelas 1 belum. Kelas 1, 2, 3 insya Allah baru sholat zuhur. Kelas 4, 5, 6 sholat asar di sekolah. 3 waktu yang lain ada di mana? Ada di rumah. Ini merupakan tanggung jawab Bapak Ibu selaku orang tua. Itu satu. Yang kedua tadi saya sebut percepatan tartil Al-Quran, percepatan tahfidzul Quran. Ini peran orang tua. Anak-anak kemarin yang di wisuda mulai 5 juz, 4 juz, 3 juz, 2 juz, bahkan ada yang juz 30, bukan 30 juz, tapi juz berapa? 30 itu kalau saya tanya, peran yang pokok adalah orang tua. Yakni apa? Tagihan membaca Al-Quran di rumah, menyemak baca Al-Quran putra-putrinya di rumah. Begitu. Tidak bisa sepenuhnya diserahkan ustaz-ustazah di sekolah. Itu yang percepatannya. Kami yayasan mentargetkan nanti wisuda berikutnya itu, bahkan kami harapkan ustaz-ustazah bisa wisuda mulai dari 10 juz. Terus putih dengan setuju tak? Setuju tak? Mulai yang
10 juz di wisuda, di bawahnya 9 sampai juz 30. Anak kelas 1 tidak yang dibaca tadi bukan juz 30 tapi surat At-Tahrim. Kata kita itu contoh. Itu Bapak Ibu peran sekolah. Peran sekolah mempersiapkan putra putrinya lebih khusus tahfidzul Quran. Kata dia, nah kalau tidak ada peran orang tua di rumah dan keluarga, percepatan target yayasan kepada sekolah minimal 10 juz, bahkan bisa dilanjutkan sampai 30 juz, itu sangat tergantung dari peran orang tua dan keluarga di rumah. Penjelasan setuju? Setuju? Kata dia, nah, itu satu. Kalau betul ada susu ini, jakai Ustazah. Oke. Yang kedua tadi saya sebut peran literasi, numerasi, peran karakter. Ini literasi, numerasi, termasuk karakter. Ini sudah tidak ada ujian nasional, tidak ada USBN. Yang ada adalah ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer, yang diwakili oleh 35 anak-anak kita yang kelas 5. Yang tahun kemarin kelas 5 melaksanakan ANBK, nanti hasilnya akan kita baca, produknya berupa rapor pendidikan. Pemilihan 35 putra putri Bapak Ibu kelas 5 bukan ustadz-ustadzah yang menentukan, tapi Kementerian Dikbudristek yang menentukan secara acak aplikasi. Loh kok anakku gak katut ya, kok gak terpilih? Sekali lagi yang menentukan, yang memilih siapa? Kementerian. Kata dia, secara apa? Acak. Kalau sekolah yang memilih, nanti dianggap pilih kasih. Yang menentukan kementerian. Oleh karena itu, 30 siswa pokok, yang 5 cadangan. Ini yang mewakili, yang mewarnai hasil rapor pendidikan SD Islam Raden Tata. Yang saya sebut tadi, mulai karakter, itu mulai numerasi, literasi, bahkan interaksional terhadap pembelajaran yang ada di satuan pendidikan tergambar di dalam rapor pendidikan yang setiap tahun diproduksi oleh kementerian, kemudian dianalisis untuk satuan pendidikan. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini percepatan membaca, percepatan berhitung, yang dulu kita kenal listo, gitu, baca, tulis, dan hitung. Ini juga peran orang tua. Guru-guru saya berikan pembinaan, pendampingan. Apapun yang diamanahkan oleh orang tua kepada sekolah, kita terima dengan lapang dada. Oleh karena itu, Bapak Ibu diawali dengan asesmen awal. Kalau istilah Ustazah Saidah itu asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik ini untuk menggali semua potensi putra putri Bapak Ibu sejak kelas 1, sejak awal tahun pelajaran. Itu naik kelas 2. Udah pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga harus dijawab dulu. Ketika kita marah, kita mau marah berapa lama untuk kasus seperti ini? Kita mau marah-marahin anak kita selama 1 jam? Mau marahin anak kita selama sehari? Atau kita mau nggak sampah-sampahan sama suami selama 3 hari? Selama seminggu misalkan ya, sama tetangga kita yang culik banget misalkan ya, nggak usah kita sapa sebulan. Kira-kira untuk kasus seperti ini kita marahnya mau seberapa lama? Itu penting Bu, supaya apa? Supaya marah kita proporsional gitu ya. Nah nanti kemudian ke pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat itu supaya kemudian apa yang membuat kita kecewa ini bisa terselesaikan. Kira-kira solusinya itu apa?
sini Bu, gitu ya. Kadang-kadang kita sudah ketemu solusinya tapi kok enak banget dia cepat dimaafin gitu ya. Kita masih mau menikmati mantul-mantulnya kita ini gitu kan. Karena sebenarnya kita marah itu kenapa Bu? Karena sesuatu terjadi tidak sesuai dengan harapan kita kan gitu ya. Nah kalau misalkan solusinya sudah ketemu, sudah sesuai harapan kita, berarti kita masih perlu marah atau enggak ya Bu ya? Nggak perlu sebenarnya. Nah dengan seperti ini kita bisa marah dengan elegan gitu ya, marah dengan proporsional, marahnya menjadi terukur. Karena kasus-kasus kekerasan ya, termasuk yang tahun lalu yang sangat heboh ya, salah seorang anak pejabat yang dia sebenarnya marah sampai memukul ya, sampai melakukan kekerasan itu kan karena dia marah, tapi dia nggak sempat mengukur gitu ya. Untuk kejadian seperti ini perlu nggak saya sampai menganiaya seseorang gitu kan? Jadi ketika kita marah Bu, otak kita yang bagian tengah itu aktif. Jadi dia aktif, otak kita itu, otak pusat emosi itu aktif. Memang dia cepat sekali cara kerjanya. Nah, sayangnya otak depan kita yang tadi ya, yang hanya dimiliki manusia pusat berpikir itu, kerjanya tidak secepat otak emosi. Supaya dia ini ikut bekerja aktif, caranya gimana? Kita beri pertanyaan Bu, karena dengan pertanyaan itu otak kita yang depan jadi berpikir, sehingga yang emosi ini bisa melambat, gitu ya. Nah seperti itu. Baik, nah kita kembali ke tadi ya, pengasuhan disiplin positif. Jadi pengasuhan disiplin positif ini berdasarkan kasih sayang, saling menghargai, membangun hubungan yang hangat antara anak dan orang tua, kemudian mendukung tumbuh kembang anak tanpa kekerasan. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan ingin mendidik anak kita gitu ya, sesekali marah ya bisa nggak apa-apa gitu ya. Namanya juga ibu orang tua ya, kalau nggak marah katanya nggak sayang, katanya gitu ya. Tapi harus lebih banyak kasih sayangnya gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita kalau disiplin positif itu tidak ada hukuman. Yang ada adalah kesepakatan, begitu. Jadi bahkan anak kita bisa memilih sendiri konsekuensinya apa, bukan hukuman. Adik, kalau misalkan adik belum bangun sampai jam 5, kira-kira nanti adik mau diingatkan dengan cara seperti apa, gitu ya. Dan konsekuensi ini harus berhubungan, Bapak Ibu. Jangan sampai begini. Saya pernah ada pertanyaan di satu sekolah di Surabaya, boleh nggak Bu kalau misalkan anak saya ini masih sering ngobrol ya di SD, kemudian hukumannya adalah dia tidak boleh nonton gadget, tidak boleh nonton HP, saya ambil HP-nya gitu. Nah ini sebenarnya adalah hukuman yang kurang efektif karena apa? Tidak berkaitan dengan perilaku ngompolnya itu tadi, sehingga dia akan nggak bisa langsung mengena ke dia gitu ya. Jadi menurut dia bahkan itu akan jadi pembelajaran. Oh, jadi aku kalau udah besar boleh menetapkan hukuman apa aja lah. Pokoknya aku senangnya itu ya akan aku berikan itu hukuman ke orang lain gitu ya. Dia tidak belajar konsekuensi. Misalkan konsekuensinya bisa begini Bu, anak saya dikasih tahu masih susah sekali untuk buang air kecil di kamar mandi. Nah kita berikan konsekuensi kesepakatan. Nanti kalau masih ngomong lagi ya sekolah, nanti Bunda mau minta tolong dicuci sendiri ya, dicuci sendiri celananya. Kira-kira itu berhubungan nggak Bu? Berhubungan, selama ini Bunda cuci, tapi kalau ada ngobrol cuci sendiri celananya. Oke, misalkan gitu ya. Itu pun harus kita diskusikan, dia sepakat atau enggak gitu. Jadi ternyata anak kita itu akan lebih menyepakati apa yang sudah menjadi keputusannya dia. Anak kita ini mulai belajar jadi manusia, Bapak Ibu. Jadi dia merasa, oh iya, itu aku sendiri kok yang pengen ya. Jadi aku akan lebih konsekuen gitu. Jadi misalkan nonton HP misalkan ya, itu bisa kita berikan diskusi dulu, adik. Bahkan kalau perlu, kadang-kadang ya anak-anak kita tuh agak sulit juga Bu ya, dengerin kita langsung kita aja puterin aja itu tayangan dari YouTube misalkan dari ahli-ahli, apa sih dampaknya kalau anak-anak itu terlalu banyak nonton lebih dari 2 jam, misalkan ya, yang normal yang diperbolehkan kan 2 jam sehari. Nah, jadi mereka percaya bahwa
kemudian kita berikan kesepakatan. Nanti kalau misalnya pulang sekolah mau nonton HP boleh, tapi mau sampai jam berapa? Misalkan pulang sekolahnya 4:30, saya mau nonton sampai jam 5:30. Kita boleh nawar, gitu ya. 5:30 ya kemepetan sama maghrib, ada yang belum mandi, misalkan ya, belum siap-siap ke musola. Jam 5:05 ya. Tambah dikit dia pun tambah dikit 5 menit, gitu ya. Misalkan kita nawar lagi, oke di 5:20 Bunda ingetin untuk diletakkan HP-nya. Kalau nggak diletakkan, Bunda boleh nggak HP-nya Bunda ambil, gitu. Oh ya boleh Bun. Bukan apa-apa, bukan karena Bunda itu jahat gitu ya, nggak bolehin aja itu nonton film kesukaannya, bukan, tapi supaya dia bisa siap-siap, bisa mandi, bisa lebih seger badannya, bisa gitu. Atau bahkan mungkin ada aturan lain di rumah, boleh nonton tapi harus mandi dulu. Mau tiap rumah punya kesepakatan ya seperti apa. Oke, jadi ada kesepakatan nanti 5:15 kita harus ingatkan, 5:15 habis ini 5 menit lagi waktunya selesai ya, gitu. Nanti 5:20 dia akan naruh sendiri Bapak Ibu HP-nya. Udah selesai belum mandi, gitu. Seperti itu. Itu kalau itu adalah salah satu contoh pengasuhan yang positif ya. Jadi anak itu bisa memilih sendiri aturan-aturan yang ingin kita tetapkan, ya, memilih tapi sesuai dengan kontrol kita, gitu. Seperti itu. Baik, selanjutnya. Nah ini siapa saja yang harus melakukan disiplin positif? Ternyata bukan hanya tanggung jawab orang tua. Disiplin positif juga harus dilaksanakan di sekolah, begitu ya Bapak Ibu guru. Ketika akan menerapkan satu aturan bisa diterapkan dengan cara seperti itu tadi. Kita memberikan kesepakatan. Kalau perlu ditulis, karena kalau cuma ngomong itu terlalu abstrak buat anak-anak. Ditulis kesepakatannya, ditempel di kelas, gitu ya. Masyarakat pun juga seperti itu. Makanya kan ada satu kata-kata yang untuk melahirkan seorang anak yang baik, kita butuh bahkan satu kampung ya, tidak hanya satu rumah, tapi satu kampung gitu. Harus bersinergi menerapkan disiplin yang positif. Baik, selanjutnya. Nah, selanjutnya yang kedua adalah modifikasi perilaku. Ini istilah psikologi ya Bapak Ibu ya. Modifikasi perilaku itu adalah satu perilaku ini bisa kita modif gitu ya, bisa kita utak-atik itu dengan berbagai cara. Cara yang paling mudah tadi yang pertama saya sampaikan di awal adalah dengan memberikan apresiasi, gitu ya, apresiasi. Nah, apresiasi pun juga ada caranya, tidak boleh orangnya, tapi apa yang dia lakukan, gitu ya. Wah, hebat sekali ya hari ini sudah semangat ya mengerjakan PR-nya. Jadi bukan langsung ke hasilnya saja, tapi apa yang sudah dia lakukan. Hari ini tekun sekali ya, gitu ya. Hari ini bersih sekali cuci piringnya dan sebagainya, gitu. Nah itu yang paling simpel. Kemudian ada juga memberikan reward atau hadiah. Hadiah pun ini juga ternyata kalau ada itu terus-menerus itu malah tidak membentuk satu perilaku Bapak Ibu. Jadi lebih efektif kalau hadiahnya itu kadang kalau dia berhasil dan kita kasih hadiah, kadang enggak gitu. Jadi dia nggak bisa nebak, oh berarti saya harus stabil ini perilaku saya gitu ya. Karena saya nggak pernah tahu kapan saya akan dikasih hadiah, itu sebenarnya justru lebih efektif. Gitu. Jadi anak itu tidak berperilaku hanya karena hadiah. Kemudian modifikasi perilaku yang lain, kalau di psikologi itu istilahnya contingency management atau bahasa Indonesianya token ekonomi. Token ekonomi itu bahasa mudanya kalau gini Bu, jadi ada kesepakatan apa gitu ya, misalkan gini. Ini juga mungkin catatan untuk kita ya, misalkan saya punya murid, saya punya anak, itu kok banyak sekali PR yang harus ditanda-tanda ya, PR perilakunya dia yang harus saya perbaiki misalkan ya. Nah kalau seperti ini jangan langsung semua Bu, Bapak Ibu ya, Ustazah. Jadi pilih dulu dua misalkan ya. Saya ingin waktu itu saya untuk anak ini ya, caranya adalah saya memilih dia untuk mau mengerjakan tugas dan tidak keliling kelas gitu. Jadi cuma dua perilaku saja yang saya target untuk berubah gitu ya. Kemudian saya bikinkan tabel. Nah di tabel itu nanti setiap dia melakukan satu itu kita kasih stiker, boleh stempel gitu ya. Itu tokennya, artinya token itu
kesempatan. Kalau bisa mengumpulkan 10 token dalam 2 minggu, hadiahnya ini. Kalau full 14 hari, hadiahnya ini. Dan itu namanya token. Ternyata itu juga efektif Bapak Ibu ya, untuk bisa mengubah perilaku anak kita gitu. Terutama untuk anak-anak yang kelas 3 ke bawah. Anak kelas 3 ke atas bisa, tetapi mereka juga harus diimbangi dengan pemahaman kognitifnya. Jadi kalau anak kelas 3 ke atas itu mereka sudah mulai berpikirnya lebih kompleks lagi gitu ya. Kita harus ambil hatinya. Waktu itu saya ambil hatinya dia itu sebagai dia anak pertama gitu ya. Kemudian dia harus sudah mulai punya cita-cita. Saya tanya dia nggak punya cita-cita. Kemudian saya kenalkan dia orang-orang besar dan kamu nggak pengen seperti ini. Kira-kira kalau kamu belajarnya seperti ini terus, kamu bisa nggak jadi idolamu ini gitu. Nah, kita bangunkan lagi hatinya untuk anak kelas 3 ke atas itu seperti itu. Kemudian modifikasi perilaku itu bisa berupa shaping. Shaping itu membentuknya pelan-pelan, jadi bertahap. Yang saya ceritakan ya, 2 minggu ini targetnya ini, nanti bulan depan targetnya ini pelan-pelan sekali. Kalau saya melakukan shaping itu di TK yang anaknya tidak mau bicara di sekolah. Jadi saya shaping pelan-pelan. Oh, dia mau bicara ke 1 orang teman, nanti ke 3 orang teman, nanti ke 10, nanti 1 kelas. Jadi bertahap shaping. Baik, itu tadi modifikasi perilaku. Oke, Bapak Ibu silakan. Ya. Baik, itu tadi bisa diterapkan oleh baik di sekolah maupun di rumah. Kemudian untuk yang di sekolah ini kita bisa membuat kegiatan yang meningkatkan kebersamaan siswa, misalkan bermain peran. Bermain peran ini kadang-kadang anak-anak itu lebih menghayati, merasuk gitu ya istilahnya, ketika dia itu mengalami langsung, sehingga boleh kita di satu momen itu membuat satu kegiatan seperti drama gitu ya, drama kecil misalkan, bagaimana sih rasanya menjadi anak yang biasanya bullying itu kan terjadi karena serangan antara 2 orang yang level kekuatannya berbeda gitu ya. Biasanya anak yang lebih kecil misalkan ya, atau mungkin bahkan anak yang paling pintar itu juga rawan dibully gitu. Jadi yang satu kekuatannya di bawah, satu kekuatannya di atas, itu definisi bullying seperti itu. Kalau misalkan dengan tidak maksud menyerang, itu bisa jadi bercanda saja Bapak Ibu. Tapi kalau sudah seperti itu bullying gitu ya. Nah, boleh kita memerankan ada anak yang kamu jadi anak yang badannya kecil ya, kamu jadi anak yang punya sifat pelan misalnya gitu ya. Jadi kita anak itu akan tahu, oh ternyata begini tuh rasanya loh. Kalau misalkan saya dipukul, saya dihina, saya diejek, rasanya itu begini ya gitu. Nah, bisa jadi juga anak-anak yang mengalami gangguan perilaku atau kita sebut kenakalan itu tadi, mereka tuh tidak punya ruang untuk sharing Bapak Ibu. Entah karena di rumah mereka nggak tahu kenapa tidak punya ruang untuk sharing, curhat, cerita ke orang tua. Di sekolah pun rasanya juga kadang-kadang kalau sama guru itu nggak selalu langsung anak itu bisa mau cerita gitu ya, merasa terlalu jauh sekali jaraknya. Bisa kita itu mengoptimalkan teman sebaya. Biasanya teman sebaya ini SMP ya, mungkin kita bisa cari formula lain bukan SD. Jadi intinya anak ini punya ruang cerita. Entah kita berikan tembok ekspresi, misalnya di sekolah hari ini kamu tuh gimana, emosi yang kamu rasakan apa, happy, senang, sedih gitu ya, sedang tak bersemangat gitu. Jadi kita harus menerima semua yang anak itu rasakan gitu. Karena kalau kita nggak menerima, misalkan gini, saya lagi cerita gitu ya, kemudian saya bilang salah, enggak, kamu aja tuh yang kebaperan gitu. Kira-kira saya akan melanjutkan cerita saya nggak bu teman saya? Udah enggak, dia nggak akan ngerti saya kok. Nah itu sama. Jadi diterima dulu anak kita, walaupun kita nggak bilang masalah kayak gimana, kira gitu ya. Ini diterima aja dulu bu, karena itu pintu anak kita mau cerita selanjutnya gitu ya. Kemudian membuat proyek-proyek anti-bullying yang disesuaikan dengan tingkat kelasnya ya. Baik itu mungkin mereka bikin mapping, atau mereka bikin film, mereka
mereka bikin apa ya, kayak mungkin lingkaran games training yang menguatkan kebersamaan gitu ya. Nah, selain itu juga bisa dilakukan pelatihan guru supaya Bapak Ibu guru semakin paham. Kalau anak-anak usia SD itu sebenarnya kalau mereka usia sendiri tahap perkembangannya sampai di mana? Kalau anak-anak SD kita itu sebenarnya mereka sedang belajar social skill Bapak Ibu. Jadi ketika mereka itu ada konflik, itu sebenarnya potensi mereka untuk tumbuh berkembang, gitu ya. Mereka memahami sudut pandang orang lain, mereka belajar menyelesaikan permasalahan, gitu. Jadi kita sebagai guru itu sifatnya sebaiknya fasilitator, kita lihat dulu dari jauh. Karena ini bisa nggak menyelesaikan masalah, gitu ya. Kalau misalkan ternyata wah ini rawan ke tahap selanjutnya ya, misalkan jadi pemukulan apa, kita baru maju, baru menengahi. Gitu. Nah ini Bapak Ibu guru pelatihannya kenapa penting supaya punya satu persepsi yang sama, pandangan yang sama, skill yang sama. Kira-kira kalau kita menemui kasus-kasus seperti ini di kelas, kita bisa melakukan